Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Muhammad Ibnu Siswono, NIM 182520055. Oke, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi penjualan seperti elektronik menggunakan Android Studio. Oke, kita lanjut, kita lihat programnya. Oke, di sini saya mau membuat 4 tampilan layout. Ada activity mainnya, activity produk, profile, dan activity tentang program itu sendiri. Yang pertama di sini untuk menghubungkan antara activity dan activity lainnya itu saya menggunakan intent sendiri diartikan sebagai objek atau fungsi sebagai kunci untuk berinteraksi dengan activity lainnya. Intent memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu untuk memanggil activity lain yang masih ada di dalam package, activity yang ada di luar package atau project, serta activity yang sudah ada di dalam fungsi internal seperti membuka browser atau aplikasi lainnya. Yang pertama di sini ada activity 1 atau saya beri nama sebentar. Nah, di sini ada button BTN 1 dan saya jadikan profilnya. Yang kedua ada BTN 2. Saya jadikan produk di sini. Dan yang ketiga ada BTN 3. Saya jadikan tentang, dan bottom BTN 4 saya untuk keluar. Nah, untuk menambahkan objeknya kayak seperti gambar keranjang dan profile dan lain-lainnya, saya di sini dengan drawable. Caranya dengan cara klik new vector asset. Nah, di sini kita bisa memilih misalnya di sini. Nah, jikanya ada banyak tinggal dipilih terus di OK saja. Penerapannya ada di background, drawable icon, misalnya book ini. Oke, kita lanjut ke activity produknya. Jadi sebentar, kita ke produk mana ini. Nah, di sini tool konteksnya produknya, fungsi ini untuk nanti kita panggil di activity mainnya. Oke, tampilannya maka akan seperti ini. Sebentar, saya perbesar dulu. Maaf ya, agak lemot. Nah, oke. Oke, nama pembeli di sini. Fungsi edit tag untuk nanti apabila kita
mereset, maka teksnya akan menghilang dan kita beri simbol ID nama pelanggan untuk penulisan di kolomnya. Lanjut ke nama barang. Prosesnya sama seperti nama barang, jadi kita membuat sebuah tag view, terus nama barang, terus edit data, edit text. Nah, di sini. Nah, tampilan itu prosesnya sampai dengan uang bayar yang sampai di sini. Jadi tag view terus edit text. Kita masuk ke bottom proses. Jadi bottom proses ini berfungsi untuk apabila nama pembeli kita isi nama barang, misalnya kita membeli barang apa, terus jumlah beli misal 1, 2 atau 3, terus harga misalnya harganya 50.000, kita beli 2 berarti kita langsung nanti sistemnya itu langsung dikalikan. Jadi misal beli 2 harga 50.000, jadi harga yang harus dibayarkan adalah 100.000. Nah, fungsi dari bottom proses ini adalah untuk memprosesnya. ID-nya ada di sini. Sebentar. Nah, ini ID bottom 1 untuk dieksekusi nanti di produk activity Java-nya. Lanjut. Nah, ini ada total belanja. Total belanja di sini nanti berfungsi untuk menampilkan jumlah uang yang dibayarkan setelah proses. Terus ada uang kembalian. Nah, uang kembalian di sini yang ini berfungsi untuk apabila misalnya kita membeli barang ada kembalian misalnya 20.000 atau lainnya, itu akan ditampilkan di uang kembalian di situ. Terus text view selanjutnya adalah bonus. Nah, di sini jadi apabila ada pembelian kita membeli barang lebih dari sama dengan 200.000, 500.000 ataupun 1.000.000, sistemnya di sini saya membuat untuk kita mendapatkan sebuah bonus seperti mouse, keyboard, dan hard disk. Dan keterangan. Yang terakhir keterangan di sini. Untuk keterangan sendiri berfungsi untuk misalnya kita ada kembalian, maka akan ditampilkan di keterangan di sini kita untuk menunggu proses kembalian atau tidak ada kembalian sama sekali. Oke, kita lanjut ke reset data. Sebentar, reset data. Nah, ini bottom reset data. Reset data yang seperti saya tadi bilang adalah untuk mengosongkan yang ada di sini. Nama pembeli, nama barang, jumlah beli, untuk mengosongkan boxnya. Yang terakhir adalah keluar di sini hanya untuk seperti keluar dari aplikasi aja seperti itu. Oke, kita langsung ke Java-nya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita import dulu yang ada di sini. Maaf, di sini kita import. Kita panggil ID, enggak, sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Untuk public class produknya kita panggil dulu private edit text. Edit text di sini yang pertama edit text nama pelanggan, edit text nama barang, edit text jumlah pembeli, edit text harga, edit itu ada edit text uang buy atau uang bayar. Nah, untuk button yang kita bikin sendiri yaitu privat button BTN proses, BTN hapus dan keluar. Di sini keluar. Kita sama sebentar ini biar mempermudah aja. Jadi main tentang oke, privat text nama pelanggan. Nah, nama pelanggan di sini berarti di atas. Nama pelanggan. Nah, di sini ya. Nama pelanggan, nama barang, txt jumlah pembelian ini untuk pemanggilan nanti di prosesnya. Sampai txt keterangan kita panggilkan di sini. Oke, kita ke ini jangan sampai salah. Nanti apabila kita set content view-nya salah, maka programnya akan trouble. Jadi layout activity produk. Untuk produk ini nanti untuk eksekusi di activity mainnya. Bukan, di main activity-nya. Oh, kita lanjutkan. Nah, untuk get action bar ini nggak dituliskan juga nggak masalah, ini untuk mempercantik tampilan aja. Oke, untuk edit tag nama pel 1 itu nama pelanggan ya. Jadi ID-nya yang dituliskan di sini. Edit tag nama barang kita tuliskan lagi di ID-nya di nama barang. Edit tag jumlah bel ini adalah jumlah beli. Edit tag harga kita tuliskan ID-nya harga di sini. EDT uang buy itu adalah uang bayar. Kita tuliskan ID-nya di sini. Nah, untuk BTN proses kita bikin ini jangan sampai salah, jangan edit tapi bottom. Kita tuliskan ID-nya tombol 1 yang sudah ada tadi, jangan sampai salah. Ini. Nah, ID-nya yang saya maksud adalah ini tombol 1. Yang kedua ada tombol 2 dan tombol 3 untuk proses, hapus, dan hit ini. Txt nama pelanggan kita tuliskan lagi. Ini untuk yang di bawah itu ya, jadi menampilkan keterangannya. Nama barang, jumlah beli, harga, sampai dengan txt keterangan kita tuliskan ID-nya semua di sini. Oke. Nah, untuk BTN prosesnya adalah seperti di bawah ini. BTN proses saya tidak menggunakan saya menggunakan Android on click. Jadi setelah kita misalnya kita di sini caranya adalah kan ini sudah bisa terpanggil di produk Java-nya. Apabila belum berarti kita nanti di create langsung muncul di sini seperti ini. Nah, BTN proses views. Yang pertama adalah string nama pelanggan. Edit tag nama pelanggan di sini adalah mewakili ini. Pelanggan, get tag to string claim. Karena sampai uang bayar. Jadi prosesnya itu cuma yang ada di sini ya. Nah, ini. Ya ini yang dieksekusi yang ini. Nah, kita tuliskan di sini semua.
JB ini adalah jumlah beli maksudnya saya mewakili itu jadi JB, simbolnya JB gitu. Jumlah beli, H itu harga, UB uang bayar, dan total. Nah, saya menyimbolkan yang ada di sini. Oke. Nah, total belanja itu adalah total belanja ditambah sama dengan total. Nah, gitu ya. Nah ini yang saya maksudkan tadi adalah apabila ada bonus. Nah, bonus itu apabila pembelian kurang dari sama dengan 200.000 maka akan mendapatkan bonus mouse. Jika total kurang dari 500.000 sama dengan adalah dapat bonus keyboard. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan total apabila jumlah pembelian kurang dari sama dengan 1 juta pembeli akan mendapatkan sebuah bonus harddisk. Dan yang terakhir adalah tidak mendapatkan bonus sama sekali. Nah, ini uang kembalian. Uang kembalian UB adalah uang bayar dikurangi total. Apabila tidak dari sama dengan ini, maka tidak dapat bonus apapun. Nah, di sini ada if uang bayar lebih besar sama dengan total. Ini untuk menampilkan teks di keterangan ataupun kembalian. Nah, keterangannya di sini saya tuliskan apabila uang bayar kurang atau sama dengan uang kembalian ditambah uang kembalian. Sedangkan teks uang kembalian di sini adalah keterangannya adalah uang kembali sama dengan 0. Nah, apabila ada misal uang kita ada uang kembalian ada kembalian misalnya, maka akan ditampilkan di keterangannya di sini. Di keterangannya itu tunggu uang kembalian. Nah, ini. Oke, proses bottom proses mungkin seperti ini doang saya bikinnya. Nah, di sini sampai di sini. Ya. Oke. Kita ke BTN hapus. BTN hapus prosesnya sama, jadi bentar. Hapus atau proses ya, maaf bentar. BTN hapus itu maksud saya adalah reset ya, maaf untuk mengkosongkan teksnya di sini nanti. Nih, kita ke BTN reset data. Nah, maksudnya adalah on click. Prosesnya sama seperti tadi, proses. Kita panggil lagi teks nama pelanggan, nama barang, total belanja, sampai dengan keterangan. Total belanja sama dengan 0. Uang kembalian sama dengan 0. Bonus dan keterangan. Soalnya yang saya tampilkan di sini adalah yang belanja, pembelian, bonus, ada bonus ataupun tidak ada bonus, dan keterangan. Nah, nanti apabila kita mengklik sebuah button reset data, maka kita akan disuguhkan tampilan data sudah di reset seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada BTN it. Nah, di sini cuma kita tambahkan seperti ini aja. Jadi kita nanti apabila mengklik sebuah tombol it ini, maka langsung kita diarahkan langsung keluar dari program tersebut. Oke, ini untuk sebuah produknya. Kita lanjut ke
Oh, bentar. Nah, ini BTN 1 tadi ya. Mas nggak urutan, jadi seharusnya tadi profil dulu. Nih, produk ini mewakili BTN 2. Jadi prosesnya pemanggilannya seperti ini. BTN 2 tadi ya. BTN 2. Nah, BTN 2. BTN 2 sama dengan bottom print by ID. Nah, ini ID-nya dituliskan di sini. Set on klik 2. Review intent I sama dengan 0. Nah, produk. Nah, panggilannya ada di sini, produk kelas. Nanti maka apabila kita klik, langsung diarahkan ke tampilan layout dari produk. Oke, kita ke profil. Profil dulu. Ini mewakili BTN 1. BTN profil. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya saya menampilkan sebuah gambar dan nama. Ya, desainnya seperti ini. Nanti apabila kita klik BTN profile, ada profile, gambar, terus nama dan ini ada keterangan sedikit. Oke, ke profilnya, ke kode. Nah, ini saya menggunakan linear layout. Ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk setelah profile, kita bikin sebuah image view untuk menampilkan sebuah gambarnya. Sebentar. Nah, di sini drawable-nya sudah saya sediakan di sini untuk menampilkan sebuah gambar di sini. Terus untuk ukurannya ada 12, margin top-nya 12 dp, bottom-nya 12 dp. Jadi saya menampilkan di sini agak lebih besar ya untuk gambar profilnya. Nah, kita lanjutkan ke linear layout tag view-nya. Nah, jadi untuk di ininya, tampilan di bawah ini kurang rapi sebenarnya sih, seperti ini ya. Terus saya tambahkan sedikit tag view juga di sebelah kanan dari ini ada Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, mungkin seperti itu doang. Nah, pemanggilan BTN 1 itu ada di atas dari BTN produk ya, enggak, BTN 2 dari produk. Nah, pemanggilannya sama seperti produk tadi. Jadi ada BTN 1, ID-nya jangan lupa kita panggilkan di sini. BTN 1 view i0 profile. Namanya profile di sini, kita panggilkan profile. Dituliskan di sini, profile class. Kita lanjutkan ke BTN 3. Oh, BTN 4-nya enggak ya. Oke, BTN 3 ada tentang. Wah, ini profilnya kita keluarin dulu. BTN 3 tentang ini. Nah, BTN 3 ke sini. Nah, oke. Profil udah, kita ke tentang. Enggak, saya isi cuma kita tuliskan di sini R layout activity tentang, biar lebih mudah dan untuk mengeksekusinya tentang. Nah, oke. Nah, ini
udah sih menurut saya bikin scroll view karena teksnya tidak terlalu banyak, jadi scroll view-nya tidak terlalu berfungsi. Mungkin bisa berfungsi apabila teksnya itu lebih dari ini ya, lebih banyak, jadi bisa kita scroll ke bawah. Oke, untuk ini tampilan dari ininya. Bisa bikin gravity center biar lebih ke tengah. Nah, di sini ada gambar ini keranjang. Itu ada di image view. Prosesnya hampir sama seperti pemanggil yang profile itu, tapi ukurannya lebih saya kecilin, baik itu layout width atau height-nya. Jadi saya bikin 100 dp saja biar lebih enak dipandang, ya lebih cantik aja, menarik lah gitu. Terus kita bikin deskripsinya ada di Android text di sini. Ini panjang banget. Body kode. Nah, di sini ya. Setelah itu sudah pemanggilannya sama seperti tadi BTN3. Yang membedakan adalah setiap pemanggilan new-nya atau intent konteks kita. Yang pertama ada profile, produk, dan tentang. Nah, jangan sampai salah, apabila kita tidak memanggil ini maka tidak akan tereksekusi. Nah, untuk terakhir ada btn it. Cukup kita tambahkan move text to back no true, yang ini ya. Ini berfungsi untuk keluar aja. Oke, kita coba run. Prosesnya agak lebih lama, jadi sabar ya. Kita jalankan programnya. Nah, maaf, untuk ini tadi belum. Nah, di sini ya. Kita tambahkannya di sini, jangan sampai di bawah ini. Jadi di bawah linear layout terus kita tambahkan ini untuk mempercantik tampilan layoutnya. Oke, kita run. Agak lebih lama. Apabila ada lebih lama ya, di setiap kita tambahkan ikon atau gambar, kita tambahkan di drawable-nya aja, seperti di sini. Nih, di sini ya. Kita pastekan di sini, di copy atau di download, terus dipastekan di sini. Apabila dari segi tampilan atau
dari tampilan produknya masih sangat kurang menarik atau belum sesuai, saya minta maaf. Masih banyak kesalahan di sini juga, saya masih belajar. Lama banget. Oke, tampilannya maka akan seperti ini. Nah, di sini ya. Ini apabila kita klik button profile, nah munculnya akan seperti ini ya. Kita scroll bisa. Nah di situ. Terus kita produk. Nah, misalnya kita tambahkan di sini nama ya, Panji. Nama barangnya misal kita beli PC komputer, beli 2, beli 1 aja, 1, harganya 4.500.000. Tuh 2. Kita bayarnya 3 juta ya, 3 juta. Nah, kita proses. Nah, ini totalnya adalah 2.500.000. Nah, uang kembalinya 500.000. Bonusnya MOS dan keterangannya tunggu kembalian. Nah, di sini ada uang kembalinya di sini. Dan apabila kita uang bayarnya 2 juta pas gitu ya, 2.500.000. Tuh, kita proses. Oh nih 0, tidak ada kembalian. Kita reset, kita keluar. Nah, itu langsung keluar ya. Belum bisa langsung kembali ke itu ya. Kita kembali. Oke. Nah, kita untuk fungsi bottom tentang. Nah, cuma menampilkan seperti ini deskripsi dari program. Jadi sini membicarakan program informasi dan teknologi di era sekarang sangatlah pesat. Sesekali keuntungan bisa kita raih dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Sebuah aplikasi penjualan elektronik di antara pembelian total lebih dari sama dengan 200 maka mendapatkan bonus mouse, kurang dari 500.000 mendapatkan keyboard, dan sampai kurang lebih 1 juta akan mendapatkan sebuah hard disk. Apabila tidak mencakup itu maka tidak akan mendapatkan sebuah bonus apapun. Nah, dan untuk button terakhir itu it adalah apabila kita mengklik it ini fungsinya sama tadi keluar. Nah, udah. Oke ya, sekian dan maaf apabila masih ada banyak kesalahan dalam pembuatan program. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.